Selamat malam kawan-kawan, dan ini sudah jam 12 lewat 35 menit dan aku ingin berbicara mengenai hal-hal omong kosong dan bullshit. Aku menamai konten pada malam ini dengan night talking, yang artinya bahwa bicara malam, karena malam identik dengan gelap, sunyi, dan hanya suaramu saja yang bisa kamu dengar. Dan hal ini adalah waktu yang sangat pas untuk mengeluarkan pemikiran terdalam dalam kepalamu dan berbicara tentang hal itu kepada orang lain. Karena aku menganggap bahwa berpikir adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Dan malam ini aku ingin membahas mengenai realisme dan juga idealisme. Ini adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi menurut pandangan orang awam sepertiku bahwa hal ini sangat penting untuk diketahui. Banyak orang yang tidak memahami bahwa dirinya adalah seorang yang idealis, dan banyak juga orang yang memahami bahwa dirinya termasuk golongan orang yang realis. Dan hal ini adalah sangat menggangguku karena mereka tidak mengetahui dasar basic pemikiran dari dirinya sendiri. Oke, mengapa aku ingin membahas hal ini, karena aku pernah berada di dalam dua titik itu. Aku pernah menjadi seseorang yang sangat idealis, dan aku pernah menjadi seseorang yang sangat realis terhadap sesuatu. Menurut pandanganku, yang pertama aku harus menjabarkan apa itu realisme dan juga idealisme. Yang pertama aku ingin membahas mengenai idealisme. Idealisme adalah cara berpikir ketika kamu menggantungkan sesuatu sebagai cita-cita dan menjadi tolak ukur ketika kamu melakukan sesuatu. Kamu bergantung pada segala hal yang menjadi tujuan dalam hidupmu. Kamu ingin melakukan sesuatu, kamu harus memiliki prinsip dan kamu harus berpegang teguh terhadap hal itu, dan kamu tidak boleh melakukan hal lain yang mengganggu dari idealnya, dari pemikiranmu sendiri. Dan yang kedua adalah realisme. Cara berpikir realisme adalah cara berpikir yang sangat fleksibel, tidak rigid, dan cara berpikir ini adalah mengikuti arus, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di sekitarmu, mengikuti arus dan tidak melakukan hal-hal yang menyulitkan terhadap dirimu. Dan ini juga penting dalam hidup ini. Antara realisme dan juga idealisme, aku ingin mencontohkan yang secara besar dulu. Apa itu idealis selevel dengan sebuah negara? Itu seperti demokrasi, Pancasila. Idealnya negara kita seharus seperti ini, mengikuti Pancasila. Dan yang kedua, liberalisme dan lain-lain. Cara berpikir ini tidak salah, akan tetapi yang salah adalah ketika kamu berlebihan, terlalu idealis terhadap ini, dan kamu tidak fleksibel melakukan sesuatu, dan kamu sangat rigid, dan hal ini sangat mengganggu apabila dalam pekerjaan. Yang kedua adalah realis. Berpikir realisme adalah berpikir yang sangat mudah untuk dilakukan karena kamu cukup mengikuti arus. Dan aku berpikir bahwa antara realisme dan juga idealisme adalah dua hal yang berbeda, akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan. Contohnya, apabila Soekarno tidak berpikir idealis pada waktu itu dan tidak ada orang yang berpikir bahwa kita harus merdeka, maka tidak terjadi merdeka saat ini. Dan mungkin saja kita masih di bawah Jepang atau Belanda. Aku tidak tahu, itu hanya sebuah kemungkinan. Yang menjadi masalah, kamu membuang semua dan segala kemudahan yang diberikan kepada kamu lewati, dan kamu tidak mengambil kesempatan itu menjadi hal yang penting dalam hidup. Yang paling penting di sini adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara idealis dan realis dalam hidupmu. Berpikir realistis juga tidak masalah, berpikir realis juga tidak masalah. Yang menjadi masalah ketika kamu berlebihan dan atau kamu kurang berpikir dan bersikap masa bodoh. Kedua hal ini adalah hal yang wajar, akan tetapi sesuai dengan batasnya. Itulah yang ingin aku sampaikan. Dan kalian mengetahui bahwa bicara malam ini sangat omong kosong, dan itulah keahlianku. Sampai jumpa.